Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa Rush from the Rubble yang part ke-13. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Zofan dan Yinwei akhirnya bertemu lagi setelah sekian lama. Yinwei yang sudah jatuh cinta ke Zofan malu-malu saat diberitahu kalau dia bertambah cantik. Yinwei bertanya ke Zofan apa yang akan dilakukannya setelah ini. Zofan bilang ingin mencari tahu monster den di kota es. Yinwei menasehatinya di monster den itu sangatlah berbahaya. Bahkan ada monster yang lebih kuat dibandingkan Black Hydra. Di West Abyss, Monster Chasm, dan daerah pedalaman kota es tempat monster den masih banyak monster rank A, bahkan ada yang rank S. Walaupun Zofan sudah tahu itu sangatlah berbahaya, dia masih ingin terus melanjutkan perjalanannya. Dia tahu di sana ada petunjuk tentang apa yang dialami oleh ayahnya. Mengetahui hal itu, Yinwei malah ingin ikut pergi dengan Zofan. Tentu saja itu ditolak sama Zofan dan Paman Hong. Yinwei masih saja ngotot ingin ikut Zofan menuju ke Monster Den, bahkan menyarankan Paman Hong untuk ikut juga. Paman Hong keceplosan bilang iya saat Yinwei memohon kepadanya. Sebelum berangkat, Paman Hong menemui Zofan di kamarnya. Pertama, dia ingin berterima kasih ke Zofan yang sudah 2 kali menyelamatkan Yinwei. Kedua, Zofan dan Yinwei tidak cocok. Zofan bilang itu salah paham. Paman Hong sudah tahu kalau keduanya punya ikatan kuat setelah mengalami bencana di kota Jining. Tapi kondisi keluarga Zofan sangat kacau. Apalagi Zofan adalah putra Zhao He yang dianggap pengkhianat. Kalau keduanya bersama saja itu sudah menjadi bencana. Zofan sudah tahu kalau Paman Hong tahu tentang ayahnya. Dan sudah pasti ada yang menuduh ayahnya itu. Paman Hong memberi nasihat saat ke Monster Den untuk menjaga jarak dari Yinwei. Setelah itu Paman Hong pergi. Saat Zofan bicara sendiri tentang akan menemukan petunjuk untuk membantu ayahnya, Widan muncul menyapa Zofan seperti memperingatinya. Dan Zofan sangat kaget melihat adanya bayangan manusia di jendela kamarnya. Yang ternyata itu adalah orang dari Darkstar yang datang menemuinya. Dia ingin bicara ke Zofan. Orang itu mengajak Zofan menuju ke suatu tempat untuk lebih aman berbicara. Zofan memutuskan untuk mengikutinya dan sudah tahu kalau orang itu sebenarnya lebih kuat dibandingkan Paman Hong, tapi lebih suka bekerja di balik layar, dan pergerakan orang itu memang menggunakan Floating Step of Luminosity. Setelah cukup jauh, orang itu meminta berhenti. Dia bertanya apa benar Zofan belum memilih hadiah dari pemburuan Black Hydra. Zofan bilang dia memang belum memilih hadiahnya karena masih bingung mau memilih apa. Dia juga bertanya mana Zofan bisa menguasai Floating Step of Luminosity yang padahal teknik itu sudah kuno. Zofan menjelaskan bagaimana dia mendapatkan teknik itu. Orang itu tidak percaya ke Zofan yang bisa menguasai dari selembaran saja. Dia memperkenalkan dirinya, namanya Moling. Dia adalah murid dari Wargod Sushi. Karena Zofan bisa menggunakan Floating Step of Luminosity, dia akan mengajarkan lanjutan dari gugus skill itu. Zofan sangat senang mendengar itu, tapi Moling hanya akan mengajarkan 1 malam saja. Jika Zofan memenuhi syarat, Moling akan memberi materi tambahan skill pedang yang cocok dengan skill Luminosity. Dengan percaya diri, Zofan menerima syarat itu. Moling sudah mulai menunjukkan pergerakan yang tepat saat menggunakan skill Floating Step of Luminosity. Setelah menunjukkan itu, dia menyuruh Zofan untuk melakukan hal yang sama seperti dirinya tadi. Zofan yang punya sistem sedikit sombong, karena menurutnya dia akan bisa dengan mudah melakukannya. Tapi sistem berkata lain. Sistem tidak memberikan kemudahan ke Zofan dan dia harus menguasai dengan kemampuannya sendiri. Zofan pun terpaksa mulai memperagakan gerakan itu sendiri. Dan sampai pagi hari tiba, kesombongan Zofan hancur saat dia mengetahui tidak bisa melakukan dengan benar. Moling pun kecewa setelah melihat Zofan yang dia pikir punya bakat dan bisa mewarisi skill Floating Step of Luminosity.
Molling ingin segera pergi dari situ, tapi Zovan yang sudah kilaf dari sombongnya ingin mencobanya sekali lagi karena saat itu matahari belum sepenuhnya terbit. Molling bukan bermaksud untuk merendahkan Zovan, tapi melihat waktu yang sedikit, apakah Zovan berhasil. Zovan pun mulai melakukan gerakannya lagi. Gerakan Zovan saat ini lebih baik dan bagus, dan itu membuat Molling terkejut karena Zovan seperti sudah paham dasar skillnya. Zovan sendiri melihat sistem sudah terbuka lagi. Dia hanya butuh 45 poin untuk mengembangkan skillnya. Itu dikurangi karena adanya Molling sebagai guru. Zovan sangat senang melihat itu dan tanpa ragu lagi dia menggunakan 45 poin dan mengembangkan skill Floating Step of Luminosity. Setelah itu Zovan pun berhasil menggunakan skill yang sebenarnya. Evolusi skillnya, gerakannya dinamakan Lightning Shadow Flash. Zovan turun dan bertanya apakah dia berhasil. Molling tidak menyangka kalau Zovan akan berhasil dalam satu malam saja dan bilang, "Kau sudah berhasil, luar biasa. Bisa sejauh ini dalam satu malam saja." Untung saja ada sistem Wargot yang membantu Zovan. Kalau tidak ada pasti Zovan kesusahan melakukannya. Dan sesuai janjinya, Molling akan menunjukkan teknik berpedang yang cocok untuk digunakan dengan skill Floating Step of Luminosity. Setelah melihat teknik pedang yang ditunjukkan oleh Molling, Zovan sangat terkagum melihat teknik pedang itu. Sementara itu di wilayah barat kota S, terlihat bayangan monster rank A atau S yang sudah mengetahui kalau Black Hydra sudah dibunuh. Dia melihat apa yang terjadi melalui anak buah Black Hydra yang tersisa dan dia heran kenapa Black Hydra bisa kalah melawan manusia. Di situ dia juga melihat adanya Widan. Dia menyebut Widan sebagai hama. Tidak heran kenapa Black Hydra mau keluar sarang karena adanya Widan. Monster itu menyuruh sisa anak buah Hydra membalaskan dendam rajanya dan membunuh semua manusia yang masuk ke kota es. Sementara itu, Zovan akan segera berangkat. Madam Ying bertanya bagaimana dengan Zovan. Molling bilang bocah itu sangat mengesankan dan memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Perjalanan Zovan cukup tegang karena Paman Hong yang terus menatapnya seakan ingin membunuhnya. Zovan sudah sampai di mana dia sebelumnya menggunakan alat pengurai racun. Dia menuju ke tembok di mana cermin ibunya merespon, dan Zovan pun mengarahkan cermin itu ke tembok. Saat itu muncul suara mesin yang juga membuka pintu misterius. Zovan bersama Yin Yue dan Paman Hong masuk ke dalam. Ruangan itu adalah kamar kosong. Zovan mendekati lemari kecil yang di situ ada satu bingkai foto di mana dia saat masih kecil bersama ayahnya dan ibunya. Paman Hong mengingat Zhou He dijuluki macan kota es dan ibu Zovan adalah seorang peneliti terkenal. Semua orang berpikir keduanya akan menjadi pemimpin Cina. Tapi tak disangka ibu Zovan meninggal dan setelahnya Zhou Hui dinyatakan bersalah pengkhianat. Paman Hong mendekatinya dan bilang ke Zovan, "Jangan terlalu tenggelam masa lalu. Apa kau lupa tujuanmu ke sini?" Zovan bangkit. Dia melanjutkan mencari apapun yang berguna di kamar itu, tapi mereka tidak menemukan apapun yang penting. Karena kamar ini hanya untuk Zovan, pasti hanya Zovan yang bisa membuka sesuatu. Akhirnya Zovan mengingat cermin yang dia gunakan sebelumnya. Zovan menggunakan cermin itu kembali dan benar saja ada satu bagian ruangan yang bersinar. Dari situ ada sebuah brankas tersembunyi. Tempat kedua itu seperti laboratorium yang lebih besar lagi dan ada satu layar yang terkunci. Dengan cermin itu file bisa terbuka dan isinya adalah penelitian tentang obat hipnotis dan penjinak monster. Zovan sangat kaget melihat file itu ada di sini. Teknologi untuk hipnotis dan penjinak monster itu dikembangkan secara rahasia. Jadi bagaimana bisa para teroris bisa mengetahui bahkan menguasainya? Teroris itu mungkin saja mencuri penelitian dan mengelabui Komandan Zhou agar bisa memiliki teknologi dan penelitian ini untuk diri mereka sendiri.
Sedangkan untuk Ibu Zofan mungkin dia tidak mau menyerahkan hasil penelitiannya. Jadi Ibu Zofan kemungkinannya dibunuh. Zofan sangat marah mengetahui itu dan dia tidak percaya dan ingin tahu apa penyebab ibunya mati. Paman Hong yang melihat itu pun bilang, informasi ini bisa membuat Cina berantakan. Dia menasihati Zofan untuk tidak merasa bersalah. Setelah itu dia mengajak Yin Yue keluar dan memberikan waktu untuk Zofan tenang. Zofan yang masih berada di dalam, dia sangat marah. Saat itu terlihat Huidan yang melihat ada satu foto misterius di layar. Di foto itu kayak ada 3 monster. Paling depan kayak serigala atau anjing, setelahnya ada kadal atau buaya, dan terakhir seekor naga. Zofan yang sudah tenang menyalin semua informasi itu dan menemukan ada satu kotak yang berisi gelang pelindung. Jadi dia memakai gelang itu dan keluar dari tempat laboratorium. Paman Hong begitu kagum melihat Zofan yang bisa menghilangkan kesedihannya dengan cepat. Zofan sudah cukup bersedih dan waktunya pergi dari sini. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke gurun barat kota es. Dan tampaknya mereka ditunggu kumpulan monster yang terus mengatakan Hama harus dibunuh. Zofan yang sedang melihat peta dikejutkan karena di depannya sudah banyak monster ular dan kalajengking besar. Paman Hong menyuruh keduanya untuk menyelesaikan dengan cepat sambil mundur ke mobil. Zofan maju membantai semua monster. Dia masih bingung karena saat ini mereka masih jauh dari jurang monster. Tapi kenapa sudah banyak monster yang muncul? Ketiganya menuju ke mobil. Zofan yang melihat gelagat aneh dari Huidan. Dia tahu kalau ada bahaya di dekatnya. Zofan memberi peringatan untuk segera menjauh dari mobil. Dan benar saja ada satu kalajengking yang lebih besar menghancurkan mobil itu dan langsung menyerang mereka. Paman Hong maju melindungi keduanya. Dia tahu kalau monster ini rank A. Berkat kekuatan pelindungnya, dia bisa menahan serangan dan racun kalajengking itu. Kalajengking wing armor biru. Entah ngapain monster ini ada di sini. Padahal seharusnya hanya ada di daerah jurang monster bagian timur. Monster inilah yang paling banyak membantai manusia. Selain bisa terbang, cangkang mereka sangat keras dan dia punya kecerdasan. Mereka ini sangat licik dan juga cerdas seperti pemburu. Mereka terkejut saat tahu monster itu juga bisa berbicara. Dan dia bilang ada hama yang akan membawa petaka bagi monster. Kalajengking besar menggunakan kekuatan angin yang bisa menghempaskan mereka. Paman Hong menyuruh mereka untuk segera berlindung. Tapi kalajengking itu bilang, itu hanya tipuan yang sebenarnya adalah jebakan di tempat mereka berdiri. Tanah di sekitar mereka runtuh dan muncul racun dalam jumlah yang besar. Paman Hong dengan cepat menghindar. Kalajengking itu memuji Paman Hong yang cukup kuat dan gesit. Saat itu Zofan berteriak dari atas karena dia baik-baik saja. Dia sambil menggendong Yin Yue. Paman Hong dan kalajengking itu kaget melihat kecepatan Zofan yang bisa menghindari jebakan itu. Paman Hong membuat keputusan. Dia menyuruh Zofan dan Yin Yue pergi dari sini dan mereka akan bertemu lagi di markas Dark Star. Zofan mengerti dan akan segera pergi dari situ. Paman Hong mulai menghindari setiap serangan kalajengking itu, sekaligus mengulur waktu untuk Zofan bisa segera mundur. Tapi tampaknya kalajengking itu pun sudah tahu rencana Paman Hong yang hanya mengulur waktu. Zofan dan Yin Yue mulai melarikan diri. Zofan yakin Paman Hong bisa mengatasi kalajengking biru itu dan bisa kabur. Dan saat mereka sudah aman, mereka bisa menembakkan suar untuk menandakan ke Paman Hong segera mundur. Zofan yang ingin mengambil pistol suar itu tidak sengaja meremas paha empuk Yin Yue. Saat itu Zofan sadar kalau ada yang salah. Dia dengan cepat menghindar karena adanya penyergapan kalajengking ukuran kecil muncul menyerang mereka. Zofan menurunkan Yin Yue. Dia mengangkat pedangnya dan dia bilang sudah waktunya untuk menguji kekuatan barunya. Yin Yue bilang dia punya bom yang bisa membantu. Tapi Zofan bilang tidak usah digunakan sekarang. Aku bisa mengatasi mereka sendirian dengan mudah. Yin Yue mempercayai Zofan.
Zovan sudah mengaktifkan senjatanya dan menggunakan Lightning Shadow Flash. Dia bermanuver ke tengah-tengah kalajengking. Sekali tebasan dari Zovan, dia bisa membantai kalajengking. Walaupun belum penuh menguasainya, ini memang teknik skill pedang tingkat dewa. Yin Yue yang melihat itu pun sangat kagum dengan kecepatan perkembangan Zovan. Zovan berteriak ke Yin Yue karena ada monster di belakangnya. Dengan cepat dia ke sana dan menyelamatkan Yin Yue. Yin Yue meminta maaf ke Zovan karena saat ini hanya bisa mengandalkan Zovan. Mereka melihat keanehan saat kalajengking itu saling memakan satu sama lain. Dan itu ternyata membuat mereka berevolusi menjadi versi advance dari Raja Kalajengking. Wing Armor biru, keduanya dengan cepat menghindari peluru racun yang dikeluarkan kalajengking itu, dan mereka berhasil bersembunyi di terowongan kereta bawah tanah. Tapi mereka kaget saat kalajengking itu bisa melihat mereka. Zovan dengan cepat menggendong Yin Yue dan menghindari peluru racun yang menyebabkan ledakan besar. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Gimana nasib Zovan dan Yin Yue? Kita lanjutkan nanti di part ke-14. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.